balik lagi di Visual Tech dan aku Rida Wulansari. Dan aku Tendela Aulia Putri. Nah, di sini kita akan bahas topik yang super penting nih, yaitu DKV Future Creator nih. Nah, ya karena kita semua tahu dunia desain komunikasi visual itu nggak pernah diem ya Danti. Nah, selalu berubah, selalu ada hal baru. Nah, kita bakal kupas gimana caranya siswa DKV berinovasi, membangun portofolio, dan siap terjun ke industri kreatif di masa depan nih Danti. Yang buat yang dengerin ini siap-siap catat ya insight pentingnya, karena ini bisa jadi itu ya bekal buat nantinya. Nah, kalau ngomong soal inovasi, sering banget yang kebayang tuh sesuatu yang wah banget nih Danti. Kayak bikin aplikasi baru atau teknologi canggih, dan padahal inovasi di DKV bisa dimulai dari cara sederhana, dari kita melihat masalah nih Danti. Contohnya ini itu ada siswa DKV yang bikin project branding untuk UMKM batik. Daripada pakai logo klasik, dia bikinnya logonya itu ya modern dengan elemen visual simbol biar ya bisa relate ke anak muda. Hasilnya itu produk batiknya itu jadi lebih terima buat generasi sekarang. Jadi ngikuti ala Gen Z ya Danti. Iya bisa bilang. Itu keren banget. Jadi intinya inovasi bukan soal seberapa canggih alatnya ya Danti. Nah, tapi seberapa sih relevan solusi yang kita kasih. Jadi itu buat siswa DKV itu mulai biasakan diri untuk observasi lingkungan sekitar. Lihat masalah kecil, lalu mikirkan gimana itu visualnya bisa jadi solusinya. Nah sekarang kita bahas hal yang sering bikin siswa bingung nih Danti, seperti kayak portofolio, dan banyak yang mikir nanti aja bikin portofolio kalau udah mau lulus, padahal sebaiknya dari sekarang dimulai ya Danti ya. Portofolio itu kayak cermin diri ya, bukan cuma tumpukan karya-karya kita, tapi cerita tentang siapa kamu sebagai kreator. Meskipun aku sendiri juga belum buat ya. Berarti Danti juga belum portofolio. Belum. Ini ada tips pertama, yaitu durasi karya nih. Jangan semua dimasukin. Jadi kayak pilih karya terbaik yang mempresentasikan gaya dan keahlianmu. Misalnya kamu suka fotografi human interest, ya tonjolkan itu. Semisal kayak suka animasi, berarti tonjolkan ke animasi gitu ya Danti. Ini kayak gitu ya. Nah, itu tips keduanya itu ceritakan prosesnya. Jadi jangan cuma ngasih hasil jadinya. Jelaskan ide awal, riset, sketsa sampai hasil final. Itu bikin portfolionya ya lebih hidup. Nah, dan ada juga nih Danti tips ketiga, format portofolio. Nah, sekarang nggak harus buku cetak, bisa pakai platform online kayak Behance, Dribbble, atau bikin website pribadi nih Danti. Bahkan Instagram bisa jadi portofolio asal rapi dan konsisten ya Danti. Memang banyak itu sih orang yang mungkin di kreatif itu bisa di IG biasanya itunya postnya. Berarti aplikasi yang kayak gitu juga bisa ya Danti. Nggak harus bisa. Yang wah banget ini. Nah itu kalau aku juga nambahin itu jangan lupa update. Portfolio itu dinamis. Tiap kali ada karya baru yang lebih bagus itu ya ganti karya yang lama, jadi ya fresh. Jadi selalu digonta-ganti. Nah sekarang kita masuk bagian paling menantang. Gimana caranya siap menghadapi industri kreatif di masa depan nih Danti, menurut Danti? Dunia kreatif itu 5-10 tahun ke depan bakal makin dipengaruhin teknologi AI, VR, AR, Metaverse. Itu semua bisa jadi alat bantu buat desainer. Meskipun Metaverse itu udah rada mati ya. Apa ya Danti? Iya udah ikut berita banyak itu Metaverse sudah. Berarti udah nggak rating ya Danti? Iya. Nah, tapi jangan takut ya.
nggak bakal ganti desainer sepenuhnya. Justru AI jadi partner dan desainer tetap dibutuhkan untuk ide, konsep, dan sentuhan humanis yang nggak bisa diganti mesin ya Danti ya. Iya, apa namanya, selain teknologi itu juga ada tren sustainability. Apa ini udah banyak brand ya, itu brand sekarang butuh desainer yang bisa bikin karya ramah lingkungan dari segi pesan maupun materialnya. Biar siswa di kafe juga harus punya kesadaran soal itu. Nah betul, industri juga makin global nih Danti. Artinya peluang makin luas tapi saingannya juga makin banyak. Jadi penting banget buat punya personal branding ya Danti. Nah ya, apa namanya, selain skill teknis itu soft skill itu juga penentunya ya. Misalnya komunikasi, kamu bisa desain poster keren tapi kamu nggak bisa jelasinnya ke klien, jadi itu bisa gagal. Aku sendiri juga harus belajar soal komunikasi ya. Nah, kolaborasi juga di industri kreatif, kamu bakal kerja sama dengan banyak profesi lain. Jadi belajar teamwork dari sekarang penting banget ya Danti. Iya, apa namanya, ada satu lagi nih, apa, manajemen stres itu, deadline, revisi, sama tentuan klien itu ya semuanya ada ya. Jadi mental tangguh itu juga itu bagian dari persiapan. Jadi juga harus bisa jelasin dan juga harus bukan di tim ya Danti ya. Iya. Nah, aku coba prediksi ya. Menurutku 5 tahun ke depan desain bakal makin interaktif. Bukan cuma visual diam, tapi visual yang bisa diajak interaksi nih Danti. Nah ya, apa namanya, aku juga setuju itu. Aku juga apa namanya lihat tren personalisasi bakal makin kuat. Brand bakal cari desainer yang bisa bikin karya yang spesifik itu buat siapa, sesuai karakter audiens. Dan mungkin kita bakal lebih banyak kolaborasi lintas bidang ya Danti. Iya. Desainer kerjasama dengan ilmuwan, musisi, bahkan programmer, jadi semakin hybrid ya Danti ya. Iya, apa namanya, aku juga ada itu ya, apa namanya, pertanyaan imajiner ini, apa, seolah-olah dari siswa yang lagi dengerin itu, kalau aku belum punya karya bagus, gimana cara mulai bikin portfolio? Kalau menurut jawaban aku ya Dandi, mulai dari proyek kecil, bisa bikin ulang desain poster lama biar lebih bagus, bikin logo untuk brand fiktif atau dokumentasi proyek sekolah. Jangan tunggu sempurna, justru portofolio itu proses berkembang ya Dandi. Iya, apa namanya, ini pertanyaan kedua, gimana cara ngadepi rasa minder kalau lihat karya orang lain itu apa ya lebih keren tadi dibanding kita? Kalau menurutku itu wajar banget, tapi jangan bandingin hasil akhir mereka dengan prosesnya yang baru mulai. Jadikan karya orang lain sebagai inspirasi, bukan kompetisi. Ingat, tiap orang jalannya berbeda ya Sandy. Jadi proses orang semisal kayak, oh kok aku lebih ke ini, tapi nilainya orang ini nggak suka. Iya. Tapi kamu kok lebih ke ini, tapi nilainya nggak suka gitu ya Danti ya. Iya, aku juga juga punya masalah kayak gitu ya. Suka apa namanya, bandingin punya karya sendiri sama orang lain. Nah, semisal kayak Danti suka yang gambar yang kayak anime apa tapi yang lain suka ini, jadi kan itu anggap aja kayak apa ya Danti, inspirasi lah, bukan kompetisi ya Danti. Iya. Nah, kita tadi udah bahas banyak banget ya Danti tentang inovasi, portofolio, industri masa depan, sampai prediksi tren. Intinya siswa DKV itu harus terus belajar dan adaptif dan berani ya Danti. Iya, apa namanya, ini ada cara ya itu buat yang nonton atau dengar. Minggu ini coba bikin mini portfolio berisi 3 karya terbaikmu. Terus apa, kasih cerita singkat di balik setiap karya, lalu tunjukin ke teman atau guru buat itu minta feedbacknya mereka. Dan jangan lupa siapin diri buat masa depan dengan mindset terbuka, karena dunia kreatif butuh orang-orang yang bukan cuma bisa menggambar tapi juga bisa berpikir, berinovasi dan berkolaborasilah. Nah itu apa namanya, dari semua obrolan kita hari ini, semoga ini bisa jadi inspirasi buat kalian semua ya. Nah, segitu dulu dari aku, dan aku Rida Ulansari. Dan aku Danti Aulia Putri. See you next time.